Hai Sobat Movie, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan selalu menjaga kesehatan selama masa pandemi ini. Untuk menemani waktu santai kalian, saya sudah merangkum sebuah film komedi jadul yang gak kalah lucunya dengan film-film sebelumnya yang pernah saya bahas. Film ini berjudul As Well and Swell yang dirilis pada tahun 1993. Mendengar judulnya pasti tidak asing lagi di telinga para movie lovers yang sudah pernah menonton alur cerita saya sebelumnya. Film ini merupakan sebuah film yang disajikan pada tahun baru Imlek. Jadi film yang dibuat dengan judul yang sama pun cukup banyak. Namun semua alur dari filmnya berbeda, tidak menyambung satu sama lain. As Well and Swell yang akan saya bahas ini sama dengan judul sebelumnya, mengisahkan tentang sebuah keluarga. Tentunya dipadu dengan bumbu-bumbu komedi di dalamnya. Tanpa panjang lebar lagi, yuk langsung saja kita mulai. Let's check the movie. Cerita dibuka dengan seorang wanita terlihat dalam keadaan sakau bernama Cho Good, diperankan oleh Sandra Eng. Terlihat di sini ia tengah menahan diri untuk tidak berjudi. Namun pada akhirnya ia tidak sanggup melawan rasa kecanduannya. Wanita ini memulai aksinya ke meja perjudian. Namun naasnya ia kalah. Kehabisan uang, Nona Good mempertaruhkan kepala miliknya. Dan hasilnya kalah lagi guys. Ia pun berpura-pura bodoh dengan taruhan yang telah disepakati. Tentunya hal itu tidak dibiarkan begitu saja. Nona Good yang merasa terancam menunjukkan seekor katak miliknya. Ia mengatakan bahwa katak tersebut kembar, yang satunya lagi dimiliki oleh kakaknya. Katak tersebut dapat berfungsi jika ia menekannya, dan otomatis kakaknya akan langsung tahu bahwa adiknya tengah dalam keadaan bahaya. Ini bisa dibilang pager zaman dulu ya guys. Tidak percaya dengan ucapan Nona Good, ia pun mendapatkan bogem mentah. Merasa kesal, pria tersebut menekan katak tersebut dengan keras. Scene pun langsung beralih ke tempat kakak Nona Good berada. Ia bernama Chow Tung. Pria ini pun langsung mendapatkan sinyal dari katak miliknya. Dan langsung bergegas menyusul adiknya dengan menggunakan kuda elit miliknya. Tuan Tung yang terburu-buru malah menerobos rambu-rambu lalu lintas. Ada juga rupanya rambu-rambu di zaman ini. Dengan gagahnya, Tuan Tung tiba di TKP. Dan langsung menghajar mereka semua. Beralih ke rumah keluarga Chow. Sang kakak mengobati luka milik adiknya. Pada saat itu sang ibu pun datang. Ia mulai mengeluh dengan sikap anak perempuannya yang hobi berjudi. Sang ibu pun memutuskan untuk menjodohkan putrinya kepada anak teman lamanya. Karena sebelumnya mereka telah saling membuat kesepakatan. Nona Good pun mulai berhayal akan calon suaminya. Pada saat itu, sang calon suami bernama Kasing pun tiba. Wanita ini pun merasa kecewa hingga membuatnya pingsan, karena calonnya tidak sesuai dengan harapannya. Ketika sadar, Nona Good berkata tidak setuju akan perjodohan ini, karena sang calon suami yang sangat miskin. Tentunya sang ibu emosi karena putrinya menolak. Ia pun mengajukan diri untuk menikahi Kasing. Sang putra pun berpikir jika sang ibu menikahi pria ini, tentunya hidupnya akan menjadi buruk. Takut sengsara jika Kasing menjadi ayah tirinya, ia pun terpaksa setuju Nona Good dinikahi oleh pria ini. Hari pernikahan pun tiba. Bukannya menghargai Kasing, kedua kakak beradik ini malah mempermalukannya. Tidak habis di situ, di malam pengantin, Nona Good memperlakukan suaminya dengan semena-mena. Merasa tidak dihormati oleh istrinya, Kasing memutuskan untuk pergi dan meninggalkan sepucuk surat untuk ibu mertuanya. Ia pun mengeluh akan perlakuan Nona Good dan menceritakan betapa baunya aroma kaki putrinya. Kasing yang putus asa pun memutuskan untuk bunuh diri. Beruntung ada seorang wanita bernama Jin datang membantunya. Ketika sadar, Kasing mengira ia telah di alam baka dan mengira Nona Jin adalah raja neraka. Berusaha kabur, ia pun tertangkap. Kasing pun mulai menceritakan kisahnya.
Setelah mendengarkan kisahnya, Nona Jin memutuskan membantunya dengan memberikannya sejumlah uang agar ia dapat mengikuti ujian negara menjadi pejabat. Tetapi dengan persyaratan jika ia telah sukses, ia harus kembali untuk menikahi Nona Jin. Dengan terpaksa, ia pun menyetujuinya. Kasing dipesankan taksi kuda agar dapat mengantarkannya dengan selamat ke tempat tujuan. Sang ibu yang syok berubah menjadi semakin tua dari sebelumnya. Kedua anaknya berusaha menghibur sang ibu, namun sia-sia. Mereka pun memutuskan untuk membuatkan pesta ulang tahun ibunya dengan meriah. Scene berlanjut memperlihatkan pertunjukan sulap yang dimainkan oleh seorang pemuda bernama David Copperfield. Di tempat itu juga terlihat seorang wanita yang mengenakan pakaian pria bernama Pai Xue. Melihat kehadirannya, David memintanya untuk menjadi relawan. Pada saat itu, David menyadari bahwa ia adalah wanita. Setelah pertunjukan selesai, David yang tertarik dengan wanita ini langsung mengejarnya. Nona Pai yang terlihat juga menyukai David, ia pun mencari cara agar ayahnya dapat setuju. Di kediamannya, ayah Pai Xue yang diperankan oleh Eng Mang Tat tengah membanggakan putrinya kepada seorang pejabat. Pada saat itu, sang ayah memergoki sang putri baru kembali. Pelayan Nona Pai memulai aktingnya, menipu tuannya dan mengatakan putrinya telah hamil. Dengan terpaksa, sang ayah pun pergi mencari David untuk menikahkan mereka. Di tempat lain, David didatangi oleh Chow Tung yang memaksanya untuk tampil di acara ulang tahun ibunya. Tidak suka perlakuan kasarnya, David menolak tawaran Tuan Tung. Tentunya hal itu membuatnya marah. David pun membalasnya dengan memanfaatkan keahlian sulap miliknya. Dan ada Batman juga di zaman ini. Tidak lama berselang, ayah Pai tiba di tempat itu. Ia pun mengira Chow Tung adalah David dan memohon kepadanya agar menikahi putri kesayangannya. Melihat kecantikan putrinya, Chow Tung langsung setuju. Namun Nona Pai mengatakan bahwa pria ini bukanlah David. Chow Tung yang licik ini pun tidak terima. Ia bersikeras akan menikahi Nona Pai dengan mengancam sang ayah. Melihat kejadian itu, pelayan Nona Pai bergegas mencari David untuk memberitahunya. Namun naas pada saat itu ia tengah melakukan atraksi. Ia pun menjadi korban. Setelah selesai, ia mulai menceritakan apa yang terjadi dengan Nona Pai. Selain itu, ia pun telah menyiapkan tandu untuk membawanya. Melihat hal itu, David bergegas ke sebuah toko untuk membeli kantong. Ternyata hal itu digunakan untuk ini. David menyamar menjadi wanita untuk menyelamatkan Nona Pai. Pada saat itu, ternyata sang ayah berencana menyamar untuk menggantikan putrinya. Tanpa mengetahui wanita ini adalah David, ia pun terpana dengan kecantikannya. Ayah Pai Xue berusaha berbuat kurang ajar. Beruntung David pun sadar. Setelah bertemu dengan Nona Pai, wanita ini malah berencana untuk bunuh diri bersama. Ketika itu Chow Tung pun tiba untuk membawa Nona Pai. Dengan keahlian sulap yang David miliki, ia pun menukar Nona Pai dengan dirinya. Chow Tung datang membawakan gaun pengantin. Belum sempat melihat wajahnya, sang adik datang mengatakan ia tengah dituntut. Sang adik pun terkejut mengira kakaknya menyukai pria. David berusaha mengalihkan Nona Good, namun malah membuatnya tidak ingin membiarkan David pergi. Ia pun menggunakan jurus terakhirnya. Sang ibu pun dibuat pingsan. Di dalam pengadilan, Chow Tung berhasil menyogok hakim.
hingga ia pun terbebas dari tuntutan ayah Nona Pai. Chotong pun kembali ke rumah. Ia pun terkejut pengantin itu ternyata adalah sang ibu. Tidak hanya itu, sang adik pun berubah menjadi... Di tempat lain, Nona Jing tengah berjalan bertemu dengan seorang germo. Akhirnya ia pun deal dengan pria pilihannya. Di tengah perjalanan, David bertemu dengan pelayan Nona Pai yang memintanya untuk ke motel. Sementara itu, Nona Jing tengah bersiap-siap menunggu prianya. David yang ingin menemui Nona Pai malah salah masuk ke kamar Nona Jing. Tentunya membuat David ketakutan. Sementara di kamar lain terdengar teriakan Nona Pai. Ternyata pria yang dipesan Nona Jing malah berada di sana. Mengetahui lagi dan lagi ada korban diakibatkan oleh Chotong, Nona Jing langsung bergegas menggantikan posisi Nona Pai. Pesta pernikahan mulai dilaksanakan. Karena bahagia, sang ibu pun kembali sehat. Di malam pengantin, di bawah sinar petir, ia dikejutkan bahwa wanita itu bukanlah istri yang ia inginkan. Sementara di tempat lain, David dan Nona Pai telah melangsungkan pernikahan. Di tempat Chotong, ia pun bertarung melawan Nona Jing. Dan pada akhirnya ia pun kalah. Di pagi harinya Chotong menangis dan wajahnya dipenuhi oleh tompel. Ia pun mengatakan istrinya sangatlah jelek. Sang ibu pun pergi untuk melihat dan mengatakan istrinya sangatlah cantik. Chotong yang marah pun langsung naik ke atas. Ia pun terkejut istrinya benar-benar berubah menjadi cantik. Wow. Ternyata tanda lahir miliknya akan hilang jika ia menikah dan bersama seorang pria. Kemudian tanda lahir tersebut akan berpindah ke pasangannya. Tidak lama kemudian pelayan memberitahu bahwa Kasing telah menjadi seorang pejabat. Mendengar hal itu, Nona Gut dengan segera berdandan untuk menemui suaminya. Nona Jing yang mengetahui Kasing datang juga langsung menemuinya. Kasing pun merasa beruntung karena Nona Jing telah menjadi cantik dan ingin menunaikan janjinya. Namun sayangnya ia telah menikah. Tidak lama Nona Gut pun datang. Kasing yang masih menyimpan dendam tidak mau menerima Nona Gut sebagai istrinya dan mengajukan 3 persyaratan. Yang pertama, ia harus berada di bawah kakinya, seperti yang pernah ia lakukan dulu kepadanya. Namun Nona Gut dengan gampangnya menyetujuinya. Syarat kedua, ia harus meminum air cucian kaki miliknya yang super duper kotor. Melihat itu, sang ibu tidak tega dan mengajukan diri untuk meminumnya. Karena hati sang ibu yang sangat baik, Kasing pun membatalkan persyaratan itu. Kemudian menggantikannya dengan menyuruhnya mengambil kembali setiap tetesan air yang telah ia buang. Sang kakak pun maju untuk membantu adiknya. Namun di detik terakhir Nona Gut malah ceroboh dan menjatuhkan air tersebut. Karena kasihan, David pun mengajukan diri untuk membantu. Dan akhirnya berhasil. Kasing pun mau tidak mau harus menerima istrinya kembali. Di akhir cerita, ayah Nona Pai yang tiba di sana terpesona dengan kecantikan ibu Chotong. Mereka semua akhirnya memiliki pasangan dan berakhir bahagia. Film pun berakhir. Sekian rangkuman alur cerita film ini. Semoga dapat menghibur movie lovers. Yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah sesekali meremehkan orang. Kita tidak tahu nantinya orang yang kita remehkan malah bisa lebih dan lebih dari kita. Hiduplah saling menghormati dan menghargai ya guys. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton. Apabila ada masukan, kritik, dan saran, tinggalkan di kolom komentar ya. See you next video.